Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Agi Maliki. Hari ini kita akan membahas mengenai turbo lagi. Ya, tapi turbo yang akan kita bahas adalah konfigurasi yang twin turbo. Nah, pertanyaannya kenapa kok ada mobil yang menggunakan dua turbo gitu ya? Kenapa nggak satu aja cukup? Nah, seperti yang kita tahu, turbo itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk menambah tenaga mesin dengan cara memanfaatkan gas buang yang nantinya akan menggerakkan turbin yang nantinya akan menyedot udara dari luar sehingga menghasilkan tenaga tambahan gitu. Nah, tapi problem dari turbo itu adalah kemarin turbo lag. Jadi turbo lag adalah turbonya akan merespon di RPM yang relatif rendah. Jadi dia akan tenaganya akan tiba-tiba muncul di putaran atas gitu. Nah, untuk menyelesaikan turbo lag itu, kalau misalkan kita masih pakai single turbo, kita bisa mengganti ukuran turbonya. Jadi kalau misalkan kita mau turbo lagnya lebih kecil, nah maka kita bisa menggunakan turbo yang ukurannya lebih kecil. Nah, jadi turbo yang lebih kecil, karena ukurannya kecil ya, dia tidak perlu panas yang lebih banyak untuk menggerakkan si turbonya. Jadi artinya, panas itu kan nanti sebanding dengan RPM kan. Jadi kalau misalkan RPM-nya rendah, panasnya juga rendah kan. Nah, jadi karena ukurannya kecil, tidak perlu panas yang banyak untuk menggerakkan si turbo. Jadi turbonya akan bisa aktif di RPM yang relatif rendah. Ya, jadi di sini digambarkan di kurva tenaga yang biru. Jadi ini adalah turbo yang kecil. Nah, tapi turbo yang kecil itu kelemahannya adalah dia ketika RPM-nya makin tinggi, panas yang dihasilkan juga lebih banyak, si turbonya itu tidak bisa menampung panas yang lebih banyak tadi gitu, sehingga nanti di putaran makin tinggi, putaran mesin makin tinggi, dia tidak menghasilkan tenaga tambahan. Jadi terjadi istilahnya bottleneck. Oke, sebaliknya kalau turbonya besar, nah dia akan menghasilkan tenaga yang lebih besar juga ya. Tapi konsekuensinya nanti adalah karena ukuran turbonya lebih besar, membuat nanti untuk memutasi turbo dia butuh panas dan RPM yang lebih tinggi gitu. Jadi turbo lagnya lebih parah daripada yang kecil tadi. Oke, jadi bisa kita lihat di kurva tenaga yang merah ini. Kalau aplikasinya misalkan untuk mobil balap, oke, ya karena mobil balap kan dia selalu bekerja di RPM tinggi. Ya, tapi untuk mobil harian tidak begitu efisien dan tidak begitu safety, karena mobilnya tuh lemot gitu ya, lemot tiba-tiba ada tenaga besar ya. Oke, nah untuk menggabungkan keduanya, idealnya kita mau kurva tenaga mobilnya itu gini, yang hijau gitu. Nah, kurva tenaga yang hijau ini bisa kita dapatkan dengan cara menggabungkan ada dua turbo nanti, turbo yang kecil dan turbo yang besar disusun secara sekuensial itu, secara bersusun gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu alasan kenapa kita butuh dua turbo gitu ya. Alasan pertama. Nah, alasan yang kedua adalah lebih kepada posisi dari turbonya dan nanti panjang exhaust manifold. Nah, jadi exhaust manifold itu di sini kalian bisa lihat ada mesin ya. Di sini mesin 6 silinder. Lalu di sini ada namanya saluran namanya exhaust manifold. Jadi exhaust manifold itu adalah saluran dari silinder mesin yang mengarah ke nanti turbo. Nah, jadi exhaust manifold ini idealnya dia panjangnya sama. Jadi maksudnya panjang exhaust manifold dari silinder 1, 2, 3, 4 sampai 6 itu sama. Gitu idealnya ya. Nah, tapi ketika misalkan kita punya konfigurasi satu turbo seperti ini, misalkan ditempatkan di sini, ya, maka nanti terjadi perbedaan panjang exhaust manifold gitu. Jadi yang exhaust manifold dari silinder 1 itu lebih panjang daripada exhaust manifold dari silinder 5 atau 6 misalkan. Nah, ketidakseragaman panjang ini menimbulkan masalah yang disebut pulse mixing. Nah, pulse mixing itu adalah si mesin itu kan sebenarnya dia punya denyut ya, dia berdenyut, jadi dia punya pulse, tek, tek. Jadi ketika muter kan dia ada ketukannya. Nah, jadi karena kalau dia pulse kalau intake exhaust manifoldnya itu beda-beda, nanti si
ketukan yang masuk ke turbo itu, udara yang masuk ke turbo itu dia jadi tidak seragam. Nah, idealnya kita mau panjangnya sama sehingga nanti menghasilkan interval yang seragam. Jadi misalkan per 2 detik gitu ya. Tek, tek, tek. Nah, gitu. Nah, jadi pulse mixing ini menyebabkan turbo nanti efisiensinya karena tidak seragam tadi ya. Oke, yang kedua adalah intake manifold yang lebih panjang juga dia akan menghasilkan efisiensi turbo yang lebih kecil. Kenapa? Jadi logikanya kalau dia exhaust manifoldnya jauh gitu ya, nah maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk si udara atau ketukan tadi untuk masuk ke turbo. Nah, udah turbonya punya lag, udaranya juga harus menempuh jalur yang jauh. Nah, sehingga nanti efisiensinya berkurang gitu. Idealnya antara turbo dan mesin itu exhaust manifoldnya harus sedekat mungkin gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan ini? Nah, kita menggunakan setup yang paralel yang kita bahas hari ini. Nah, jadi setup paralel itu artinya si turbonya bekerja barengan. Jadi masing-masing ya. Kalau sekuensial itu nanti turbonya bekerjanya itu berurutan. Nah, kalau paralel dia barengan gitu. Nah, jadi setup twin turbo yang paralel ini biasanya digunakan di mesin-mesin yang konfigurasinya V. Misalkan seperti mesin Nissan GT-R R35 VR38DE TT seperti ini ya. Nah, jadi di mesin V itu kendalanya atau tantangannya adalah kalau kita mau pasang turbo ya, itu adalah di posisi dari si mesinnya. Jadi kalau misalkan saya pasang mesinnya di sini tengah, maka nanti akan membuat exhaust manifoldnya jauh kan? Jauh. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau exhaust manifoldnya jauh, nanti efisiensi turbonya berkurang. Nah, kita tidak mau itu kan? Lalu nanti karena dia jauh, dia panjang juga kan? Nah, jadi nanti secara material atau secara packaging, dia kurang efisien kan? Jadi kayak ada banyak jalur gitu panjang gitu. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, maka kita bisa menempatkan turbo di masing-masing kepala silinder. Jadi di sini ada satu turbo, ada satu exhaust manifold. Lalu mereka tersambung ke intercooler, terus nanti mereka masuk ke intake manifold gitu. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, maka teman-teman bisa lihat si exhaust manifoldnya lebih pendek, kemudian kita bisa buat mereka lebih seragam gitu, sehingga menyelesaikan tadi problem pulse mixing dan efisiensi yang kurang karena panjang turbonya gitu. Panjang exhaust manifoldnya, sorry ya. Oke. Kemudian bagaimana aplikasinya di mesin inline 6 silinder? Nah, misalkan kita ambil contoh mesin GT-R lagi, GT-R R34 misalkan RB26DETT. Nah, jadi kalau di mesin 6 silinder problemnya lebih kepada intake manifoldnya yang tadi panjangnya beda-beda. Nah, itu ya. Nah, dengan menggunakan dua turbo seperti ini, maka kita bisa membuat intake manifoldnya akan mempunyai panjang yang lebih seragam, gitu, lebih sama ya. Nah, sehingga nanti meminimalisir masalah pulse mixing. Juga ini nanti intake manifoldnya exhaust manifoldnya lebih dekat juga, lebih pendek. Jadi meningkatkan nanti efisiensi dari si turbonya, begitu ya. Nah, itu setup paralel. Jadi secara kurva tenaga sebenarnya setup paralel itu sama saja seperti setup single. Karena kan mereka kerjanya masing-masing gitu ya, masing-masing. Jadi setup paralel itu lebih digunakan untuk menyelesaikan problem intake manifoldnya tadi, panjang intake manifold dan keseragaman panjangnya gitu. Nah, untuk menyelesaikan yang ini nanti digunakan konfigurasi yang sekuensial atau yang berurutan seperti itu. Ya, jadi itu adalah penjelasan twin turbo yang paralel. Nah, untuk sekuensial dan nanti compound kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, jadinya biar gak ketinggalan, kalian subscribe dulu ke channel ini ya, biar semua konfigurasinya kalian jadi tahu dan ilmunya nanti bertambah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat pagi ya.